Salam sehat, salam berkah untuk kita semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, Ustadz Ustazah, Gus Neng yang soleh-solehah, Mas Mbak. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali lagi bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat manusia dimanapun berada. Alhamdulillah, kita awali pertemuan hari ini dengan syiar Ramadan. Insya Allah berikan manfaat untuk kita semuanya. Kita buka dengan pantun, namun tidak dengan ubur-ubur ikan lele, tapi ada vakum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul, bertemu dengan jaring online ini yang insya Allah tidak mengurangi kemesraan. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir insya Allah. Bismillah, alhamdulillah, biidznillah, nikmatillah, biridillah, syafaat Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Masya Allah. Bapak Ibu dimanapun berada, Mas Mbak, Gus Neng, Ustadz Ustazah, soleh solehah, dalam kehidupan sehari-hari kita penuh lika-liku, penuh dengan cobaan tatkala kita melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam kehidupan ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang baik, yang benar, yang lurus, perlu memegang dua hal yang wajib, yang penting diingat. Ada dua hal, yaitu sabar dan ikhlas. Apa itu sabar? Menahan emosi, menahan diri. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, ada hal-hal yang mengecewakan kita, contohnya harus bersabar. Namun tidak hanya sabar dan pasrah, tapi ada usaha. Saat kita sakit, kita juga harus sabar. Namun berusaha berkunjung ke dokter. Saat kita mengalami permasalahan dengan komputer, dengan motor, kita juga harus bersabar. Namun juga harus ada usaha, pergi ke bengkel, ke toko elektronik. Saat kita tidak bisa dalam menghadapi ujian, ada tugas, harus sabar. Namun juga tak lupa untuk berusaha, belajar, datang ke tempat. Sabar tidak hanya omongan belaka, namun juga dijelaskan dalam Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah ayat 153. Yang mana karena kita hidup di dunia ini sebagai abdillah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bisa merencanakan, namun Tuhanlah yang berkehendak. Mohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar, jika kita kutip. Oke. Baik, banyak sekali hal-hal yang akan memberikan manfaat. Dilanjut lagi dengan ayat Ar-Ra'd ayat 24. Banyak lagi manfaat, keselamatan yang berujung saat kita melakukan sabar. Ada nanti ujungnya adalah keselamatan fid dunya wal akhirah, insyaallah. Di dunia kita lancar karena sabar dan berusaha. Di akhirat dapat jaminan surga. Masya Allah. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah, Mas Mbak, Ustadz Ustazah, Gus Neng, soleh solehah, kita harus membiasakan diri. Selain sabar juga ada ikhlas. Ikhlas, apakah itu ikhlas? Menerima semua hal-hal yang kita anggap, yang kita rencanakan, namun ternyata berbeda dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus yakin bahwa hal-hal yang terjadi, hal-hal yang kita dapatkan sekarang adalah kunci, adalah jawaban dari Allah, bukan hanya sekedar manusia. Kita harus ikhlas menerima. Barangkali bisa jadi, mungkin saja rencana kita baik, mungkin saja katanya. Namun takdir Allah berkehendak lain, berbeda. Ada hal-hal yang kita inginkan belum tercapai. Ada hal-hal yang kita butuhkan belum tercapai. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Makanya kita perlu ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Karena dalam Al-Quran juga dijelaskan di surat An-Nisa 125. Yang mana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita harus belajar kepada Allah atas ridho Allah, bukan untuk keinginan manusia. Karena kita hidup di dunia ini adalah sebagai abdillah, hambanya Allah, khalifah fil ard, atau pemimpin di dunia. Atas mana manusia kepada Allah, hablum minallah, hablum minanas juga ada. Namun ridho Allah lebih nanti manfaat lebih banyak. Karena hablum minanas hanya di dunia saja secukupnya.
namun untuk akhirat itu selama-selamanya. Masya Allah. Jadi kita harus imbang fi dunya wal akhirah. Hal tersebut dilanjutkan juga di surat An-Nisa 126. Menyambung hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kita jelaskan kepada ridho Allah. 126. Segala hal, takdir yang diberikan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Jadi kita harus pasrah, sabar, berusaha, dan ikhlas menerima semua yang telah dijanjikan oleh Allah. Baik Bapak Ibu semuanya dimanapun berada di bulan yang suci, penuh berkah, sehat, berkah, barokah, manfaat, selamatan fid dunya wal akhirah insyaallah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam, wajib menjalankan, wajib mengingat dua hal penting tadi. Ada sabar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut adalah penting untuk menjalani hari-hari lebih tenang. Tenang dalam hati, tenang dalam pikiran, lancar dalam kehidupan, lancar dalam melangkah. Di bulan yang suci, yang berkah, yang dinanti-nantikan oleh umat semuanya di dunia ini. Dua hal tadi, sabar dan ikhlas, harus dibiasakan bagi yang belum biasa. Dilatih bagi yang masih perlu pengembangan dan rajin disiplin untuk sabar menghadapi dan ikhlas dalam menjalankan kehidupan. Apalagi di bulan puasa ini. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Mungkin lagi juga keberkahan akan semakin meningkat. Kesabaran nanti balik kepada kebaikan. Ikhlas akan balik kebaikan yang berlipat ganda. Masya Allah. Mari dari kita semuanya, kita renungkan kesabaran. Kita maksimalkan keikhlasan. Karena adalah kunci kesuksesan. Kunci kelancaran. Kunci dalam menjalani kehidupan adalah sabar, menahan emosi, ikhlas menerima takdir. Karena yakin Allah tahu mana yang kita butuhkan sekarang, bukan yang kita inginkan. Kita ingin mobil, tapi Allah tahu kita masih perlu motor. Kita ingin rumah bertingkat, tapi Allah tahu kita masih perlu atau masih cukup dengan rumah lantai 1. Insya Allah, demikian adapun hal-hal yang dapat kita sampaikan dalam syiar Ramadan yang selalu memberikan berkah ini. Pak Toha, Pak Dolah, jalan-jalan beli pepaya. Ada salah, ada khilaf, kami mohon maaf. Sampai jumpa di syiar Ramadan berikutnya. Jalan-jalan bersama Mbak Asih, cukup sekian dan terima kasih. Ada salah kata, saya mohon maaf. Insya Allah memberikan manfaat, berkah, barokah, lancar, selamatan fid dunya wal akhirah. Kita tutup pertemuan syiar Ramadan hari ini. Kita berjumpa di pertemuan dengan tema berikutnya. Akhiru kata wal taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, selamatan, manfaat, berkah, barokah fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah.